Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Siratus Sahabi Al-Jalil Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Syekh Adnan bin Sulaiman bin As'ad Al-Jalili atau dikenal biasa dengan Siratus Sahabah Al-Jalili. Kita akan mengambil pelajaran insyaallah dari salah satu sahabat yang sangat inspiratif hidupnya, salah satu sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang lain sebelum Islam. Sebelum sahabat Islam ini sering dijadikan contoh. Ketika sahabat ini sudah masuk Islam, bukan hanya sering dijadikan contoh, bahkan baginda Nabi sering menguji langsung orang ini di depan orang-orang, dan itu jarang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW di dalam beberapa kitab sejarah dicatat pernah menangis dan beberapa kali menangis ketika sahabat ini lewat. Bahkan nanti di ujung ketika sahabat ini wafat, Rasulullah SAW juga menangis. Dan ini salah satu asbabul wurud dari hadis yang biasa kita amalkan ketika kita pergi ke tanah suci, mengucapkan salam kepada syuhada Uhud. Karena kata Rasulullah SAW, "Sallimu alaihim fa innahum yusallimukum hatta yaumil qiyamah." Kalau kalian datang berkunjung ke Jabal Uhud, ucapkan salam kepada para syuhadanya, karena mereka akan membalas jawab salam kalian sampai hari kiamat. Nah, salah satunya ketika sahabat ini wafat. Saya sudah, karena kitabnya besar, tadi malam saya tulis rangkumannya, saya beri judul dengan sahabat yang menukar dunia dengan akhirat. Sahabat ini juga tergambar dari surah At-Taubah ayat yang ke-24, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa semua manusia ini, kita ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, pasti punya cita-cita, pasti punya kesenangan, dan biasanya kesenangan kita itu tidak akan lepas dari 8 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Qul in kana abakum, katakan Muhammad, in kana abakum, jika orang tua kalian, yang pertama yang menjadi kesenangan kita, kebahagiaan kita, atau sesuatu yang paling kita cintai, pasti orang tua kita. Kalau tanya anak kecil, apa cita-citamu? Ingin membahagiakan orang tua. Itu biasanya begitu. Kita juga begitu. Kalau sudah membahagiakan orang tua, bisa membawa orang tua pergi umroh, pergi haji, orang tua senang, sudah selesai kayaknya hidup kita. Dan itu tidak salah, karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang biasa menjadi kesenangan kita dari 8 itu, qul in kana abakum wa abna'ukum, anak-anak keturunan kita, khususnya kita bapak-bapak ini. Kalau kita ditanya kenapa Pak sudah kerja siang di kantor, malamnya cari kerjaan lagi, lembur tiap hari siang malam, kalau ada lemburan dikerja terus, padahal badan capek dan capek hina. Apa jawaban kita biasanya Pak? Demi anak-anak, demi masa depan anak-anak. Begitu biasanya.
Kemudian yang biasa juga menjadi kesenangan kita, wa ikhwanukum, saudara-saudara kita, wa azwajukum, pasangan-pasangan kita, wa ashiratukum, keluarga kita, wa amwalun taraftumha, uang atau aset yang sudah kita tabung. Nah, itu biasa jadi sumber kebanggaan kita. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan usaha perniagaan yang biasa kita kembangkan. Wa masakin tardawnaha, tempat tinggal yang menjadi kesenangan kita. 8 ini adalah sesuatu yang biasanya kita cari dan menjadi kebanggaan kita, menjadi bahkan menjadi inspirasi kita. Kenapa kerja sampai malam, kerja sampai merantau? Agar orang tua bahagia, agar anak-anak tidak menderita, agar punya rumah, punya pekerjaan tetap, dan lain sebagainya. Dan itulah fitrah manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika yang 8 itu kalian miliki, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kulikana abakum dan seterusnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilillah. Yang tidak boleh, yang 8 kesenangan duniawi ini kita posisikan kecintaan kita mencari ridhonya orang tua, mengalahkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak boleh. Kalau diselaraskan membahagiakan orang tua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus sekali Pak. Begitulah manusia diciptakan. Mencari usaha agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, begini kita diciptakan. Tidak ada yang salah dari itu. Tetapi kalau kita mencari usaha mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian. Kalau kita lihat di tafsir, salah satunya tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di, fatarabbasu ay, artinya bi'azabil alim, tunggu saja oleh kalian siksa yang pedih. Kita cari usaha menghalalkan segala cara, yang mungkin kita punya uang, tapi tunggu oleh kalian azab yang pedih. Kalau di dalam tafsir Al-Bawawi lebih dahsyat, tunggu oleh kalian di dunia kalian dihinakan, di akhirat kalian akan dikenakan azab yang pedih. Dua-dua kata yang Al-Bawawi. Jadi kalau tidak demikian, wallahu la yahdil qawmal fasiqin, Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang fasik. Dan jemaah rahimani rahimakumullah, semua hal ini tergambar pada sosok sahabat yang akan kita bahas ini, yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini, jemaah rahimani rahimakumullah, di dalam kitabnya kita sebutkan, di dalam kitabnya Al-Jabiri yang berjudul Siratus Sahabat, Mus'ab bin Umair. Bin Umair, apa kata Imam Al-Jabiri, beliau ini Pak, orang yang 8 kesenangan dunia tadi itu dimiliki, dan kepemilikannya itu bukan seperti kita punya orang tua, ya punya orang tua ingin kita bahagiakan. Beliau ini luar biasa. Orang tuanya nanti digambarkan di belakang, orang tuanya itu Pak, kalau beliau tidur makanan sudah disiapkan, kalau mau mandi air sudah disiapkan. Ini sudah dewasa ya. Artinya dunia itu luar biasa. Saudara-saudara yang Pak, kalau beliau keluar dari kamar mandi berebutan, ini pakaian mata mau disisir. Kalau berjalan, semua komen saudaranya, ini baju yang lebih bagus lagi, parfum yang terbaik ini. Saking begitu Pak memiliki dunia. Nah, nanti baru beliau akan ditinggalkan semua itu. Luar biasa yang ditinggalkan. Coba kita lihat. Pertama kita lihat kapan beliau lahir. Mus'ab bin Umair lahir, kata beliau, kata Imam Al-Jabiri, min hilalil ittila wal qira'ah fi kulli tarikh wa tawajib lam yatif al-mu'allif ala tarihi hatil mawlid Mus'ab bin Umair. Kalau kata Imam Al-Jabiri, saya sudah cek beberapa kitab sejarah, tidak ada yang memastikan kapan beliau lahir. Jadi tahun berapa beliau lahir tidak dipastikan, kata beliau. Tetapi para sejarawan itu, salah satunya Ibnu Asir di dalam kitabnya Ibnu Asir Asadul Qabah fi Ma'rifatis Sahabat jilid 5 187, kata beliau,
inna umrahu kana arba'ina sana. Beliau wafat ketika umur 40 tahun atau aksar qalilan, dan ya lebih sedikit 40 sekian. Dan wafatnya beliau disepakati oleh ulama sirah, wa kana dzalika fi ghazwati Uhud. Beliau wafat pada perang Uhud. Perang Uhud itu ya tentu pada tahun ketiga setelah hijrah, atau kalau masehinya, kalau kita kan sekarang 2025, beliau ini wafat tahun berapa? 625 masehi. Nah, sehingga kata beliau, maka kita bisa mengetahui beliau lahir. Falastati ma'rifata waladan fi annahu wulida ba'da maulidin nabi bi arba'ata asyara sana. Beliau ini lahir 14 tahun lebih kecil atau lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kira-kira sekitar tahun 575 Masehi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di dalam Masehi lahir dalam tahun 571, 570-an, 571 atau 572 Masehi, yang disebutkan oleh sejarawan Syekhul Rahman Al-Muwarrafuri di dalam kitab beliau Rohikul Maktum. Jadi ya sekitar itu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan dari ini, beliau ini lahir sekitar 14 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekitar itulah kira-kira. Jadi lebih muda, dan beliau ini wafat dalam umur sekitar 40 tahun, masih muda. Nah, keluarga beliau tadi sudah disebutkan, beliau namanya Mus'ab bin Umair. Beliau ini masih satu garis keturunan dari Rasulullah, atau masih Quraisy, karena beliau Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdul Bari bin Qusay bin Kilab. Jadi masih al-Quraisy. Nah, beliau ini biasa di nama panggilannya, nama Arabnya biasa itu, nama aslinya Mus'ab, tapi beliau sering dipanggil dengan kinayah Abu Abdullah. Beliau juga terkadang dipanggil dengan Abu Muhammad, karena beliau punya anak Abdullah, punya anak namanya Muhammad. Jadi kalau orang Arab itu Pak punya 3 nama biasanya. Pertama Al-Isi, kalau saya namanya Irwan. Nah, ada namanya Kunyah. Kunyah itu orang dipanggil dengan nama anaknya. Kalau Nabi Muhammad biasa dipanggil dengan Abul Qasim, karena punya anak namanya Al-Qasim. Kalau punya anak namanya Muhammad, ya berarti dipanggil Abu Muhammad. Tetapi tidak mesti dari anaknya. Ada juga yang dipanggil dengan apa kegiatan sehari-harinya gitu. Ada sahabat itu yang karena hidup di emperan masjid, sering ngasih makan kucing-kucing kecil, sering dia perhatikan, maka diberi nama Bapak Kucing Kecil atau Abu Hurairah. Hurairah itu nama kucing kecil. Nah, itu biasa di Arab. Yang ketiga ada Al-Maqo. Ada dia ini dikenal siapa, atau misalnya siapa Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu bukan anaknya Jahal, tapi karena dia tidak bodoh dipanggil dengan Abu Jahal. Nah, itu biasa ya, orang Arab itu punya 3 nama biasanya. Nama aslinya, nama dipanggil dari anak atau peliharaannya, dipanggil yang ketiga dari profesinya. Nah, biasanya dipanggil dari profesinya atau dipanggil dari kabilahnya yang terkenal, Asy-Syafi'i misalnya, karena beliau masih keturunan Asy-Syafi'i. Al-Bukhari, karena beliau orang Bukhara yang menjadi sangat terkenal. Kira-kira begitu. Nah, beliau ini punya beberapa saudara yang nanti akhirnya saudaranya itu tidak kita bahas. Saudaranya itu masuk Islam juga. Ada beberapa yang masuk Islam. Yang paling tua yang namanya Abdul Aziz itu yang tidak masuk Islam. Yang adik-adiknya itu masuk Islam, itu hijrah bersama beliau. Nah, yang biasanya dibahas di dalam sejarah itu ibunya. Kenapa? Karena ibunya ini memiliki kisah yang dramatis juga dengan Mus'ab bin Umair. Nama ibunya Mus'ab bin Umair adalah Khunnas binti Malik. Namanya Khunnas binti Malik.
Ini yang nanti akan kita ceritakan di belakang. Nah, masa muda Mus'ab bin Umair yang kita gambarkan orang yang memiliki semua kesenangan itu, jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab yang tadi disebutkan bahwa kana radhiyallahu anhu fatan Makkah syababan wa jamalan wa sadiban. Beliau ini adalah pemuda Makkah yang sangat tampan, sangat terkenal, yang hampir-hampir pemuda yang paling sempurna. Kalau perempuan di desa biasanya bunga desa. Kalau ini laki-laki, tapi orang semua tahu. Kalau bicara Mus'ab bin Umair, semua ujung desa yang tergambar itu Pak keindahan. Kalau disebut Mus'ab bin Umair, yang tergambar itu kesenangan. Yang tergambar itu orang yang memiliki semua hal. Ini namanya Mus'ab bin Umair. Jadi tergambar sudah jamalan wa sadiban wa kana abawahu yuhibbani. Kedua orang tuanya sangat mencintainya. Wa kanat ummuhu mali'atan katsiratal mal. Bukan hanya sekedar sayang orang tuanya, orang biasa sayang anaknya biasa. Ibunya itu mali'atan katsiratal mal. Ibunya itu sangat kaya, banyak hartanya, bangsawan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi anak bangsawan yang disayang oleh orang tuanya, paling banyak hartanya ibunya. Bahkan pakaiannya Mus'ab bin Umair disebutkan di sini wakana yang disuhab minan na'am. Sendal yang dipakai Mus'ab bin Umair sendal terbaik di zamannya. Diistilahkan dengan hadrami minan na'am. Pakaian sendalnya hadrami dibuat khusus dari Hadramut, dari jauh dari pinggir kota Hijaz, dari daerah Yaman. Bahkan watatsu mau asama yang minasiyah. Pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair selalu pakaian terbaik. Jika ibunya orang kaya, kalau ada orang nanti di surah Al-Fil, orang Arab itu selalu berpergi. Bukan di surah Al-Fil ya, di surah itu orang Arab itu selalu pergi berdagang Pak kemana-mana. Nah, ibunya Mus'ab bin Umair ini pasti yang dipilih dua. Pakaian terbaik dari tempat yang dituju oleh orang ini, yang kedua parfum terbaik untuk anaknya. Kalau ada orang pergi ke Cina, carikan pakaian terbaik di Cina, saya titip. Carikan parfum terbaik di negeri, saya titip. Maka beliau ini Pak selalu taksumu ahsan ma'ikul misal, selalu pakai Mus'ab bin Umair ini pakaian terbaik, sehingga orang anak muda kalau contoh pakaian ya sudah apa yang dipakai Mus'ab bin Umair pasti viral, kira-kira begitu. Kalau tahun depan orang pakai lebaran apa yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair, sama dengan anak-anak kita. Bahkan beliau ini tadi atau ahlamat kata ini bil abid. Beliau ini orang yang atau ahli Mekah, penduduk Mekah yang paling harum parfumnya. Bahkan beliau itu satu-satunya penduduk Mekah yang pakai parfum Abi, parfum yang sangat luar biasa hebat katanya, yang hanya dipakai oleh orang-orang tertentu. Kalau orang biasa tidak mungkin bisa kebeli. Dipakai setahun sekali ketika perayaan besar orang kaya pakai. Tapi Mus'ab bin Umair pakai parfum itu setiap hari. Jadi kalau ada parfum yang paling mahal di sini, yang bisa kita beli, parfum yang bisa pakai ini setahun sekali. Ada anak muda yang pakaiannya itu Pak itu setiap hari. Betapa luar biasanya anak ini. Nah, beliau itu wayuhir yubnatal liman. Beliau digambarkan pakaiannya itu Pak, bisa kita bayangkan 1500 tahun yang silam pakaian orang Arab itu seperti apa? Yang mungkin rata-rata kanggoni, kain yang tebal, yang kalau dipakai apa namanya gatal tapi lama. Tapi pakaian Mus'ab bin Umair wayudhir yumnatan bin. Beliau kalau pakai pakaian itu Pak, saking halusnya goyang kesana kemari kalau dimus angin. Luar biasa. Bahkan beliau sehingga pakai harir, sering dipakai pakaian sutra oleh orang tuanya. Saking anak ini luar biasa. Dan itu Pak, waqad yadhkuru Rasulullah SAW. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain karangan Imam Al-Hakim,
Rasulullah pernah menyampaikan begini, ma ra'aitu biman kata ahadan ahsanu li'ata wala arifuhu lata wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair. Aku tidak pernah melihat penduduk Mekah yang pakaiannya sangat istimewa, semua yang dia gunakan itu luar biasa, perawakannya sempurna, tidak ada orang yang diberikan kesenangan melebihi Mus'ab bin Umair. Ini Rasulullah yang menyaksikan. Jadi kalau ada orang dibayangkan di sini ada orang paling sempurna di balik papan ini, itu Mus'ab bin Umair, karena semua dia dapatkan dari orang tuanya dan saudara-saudaranya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjadikan Mus'ab bin Umair ini loh orang yang mendapati semua. Ini berlaku ketika beliau belum beragama Islam. Sebelum beliau Islam, semua kenikmatan itu ada semua. Orang tua kaya raya, saudara peduli, harta ada, luar biasa. Tapi Pak, ketika masuk Islam, kita masuk fase ketika beliau Islam. Indama bu'ithan Nabi SAW wa bada'a da'wah ilallahi a'amana bihi kibarus sahabat. Ketika Rasulullah SAW diutus, maka beberapa sahabat sempurna, mulai dari istri beliau Khadijah, kemudian Abu Bakar, kemudian sahabat Ali dan seterusnya, itu masuk Islam. Tapi masuk Islamnya masih sembunyi. Dan para sahabat ini sebelum, ketika sudah mulai nampak itu, ini kok beda-beda. Sudah ada yang tidak rutin pergi ke acara penyembahan patung karena sudah masuk Islam, dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka nanti para sahabat ini sampai 40 orang, maka mulai keluar desas-desus, Muhammad bawa agama baru. Perayaan kita biasanya memandikan patung, ngasih sesajen, yang tidak datang itu kemungkinan ikut Muhammad. Maka mulai sudah penyiksaan, sehingga Rasulullah SAW nanti membawa sahabat itu, ini di dalam kitab Siratul Ibnu Ishaq, maka dibawa ke salah satu rumah sahabat sesepuh orang Mekah yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Selain beliau ini orang hebat lah kira-kira dan berani orang macam-macam, rumahnya agak jauh di pinggiran pusat kota. Maka orang-orang mulai masuk Islam agak tenanglah beribadah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dapat penjelasan wahyu, dapat pengajaran dan Nabi, tapi madrasahnya kira-kira begitu, dan itu tidak diganggu. Nah, maka Mus'ab bin Umair ini Pak saat itu masih belum Islam. Semua yang 40 ini Rasulullah dakwahi dengan tema, biasanya kalau di sejarah itu dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi, tapi semuanya didakwahi. Abu Bakar didakwahi, Abu Bakar, aku mendapatkan, Abu Bakar, kamu tahu siapa aku ini? Tahu siapa aku ini? Orang yang paling jujur di antara kami, orang yang tidak pernah berbohong satu kali pun. Kalau aku mengatakan sesuatu sekarang, kira-kira Abu Bakar, sudah 40 tahun kita berteman. Dari kecil kamu menyaksikan saya tidak pernah bohong. Kalau saya berkata kebaikan sekarang, apa mungkin saya bohong? Apa kata Abu Bakar? Tidak mungkin. Nah, maka Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Karena Abu Bakar tahu nih Pak, bahwa Nabi Muhammad dari kecil tidak pernah berbohong, sempurna lah kira-kira. Maka diikuti begitu juga Sayyidah Khadijah dan lain sebagainya. Nah, Mus'ab bin Umair Pak, satu-satunya sahabat ketika sahabat itu berjumlah 40 orang. Dan pengajaran di Muhammad bin Abil Arqam, Mus'ab bin Umair hidup di tempat, di kabilahnya sendiri, yang memang yang biasa rutin lah pergi ke tempat patung-patung, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tapi Mus'ab bin Umair ini orang yang cerdas, Pak. Cerdas, punya pengetahuan luas karena tadi dididik dengan pendidikan yang lebih dari yang lain. Nah, maka Mus'ab bin Umair tahu ada yang tidak benar dengan kabilahnya. Nah, maka Mus'ab bin Umair ketika beliau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau penasaran, kok kayaknya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan nurani manusia. Ini kebaikan ya. Baru Mus'ab bin Umair memberanikan diri mendatangi
Al-Aqamah Al-Aqam bin Abil Aqam. Jadi satu-satunya orang yang masuk Islam tidak didakwahi saat itu Mus'ab bin Umair, datang atas kemauannya sendiri, datang ke Al-Aqam bin Abil Aqam, kemudian ngajak Nabi diskusi. Nah, maka Mus'ab bin Umair fa'azama bi nafsihi min ghairi ayyan ahadun 'ala al-dukhul fi hadhi. Maka Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang satu-satunya tidak usah didakwahi untuk masuk ke dalam agama ini, karena menurut Mus'ab bin Umair ini sesuai dengan hati, ini sesuai dengan akal, ini sesuai dengan fitrah kebaikan manusia. Tidak ada yang aneh dari agama ini. Setelah diskusi dengan Rasulullah SAW, maka beliau memutuskan beriman. Tetapi Mus'ab bin Umair langsung diwanti-wanti oleh Nabi dan para sahabat. Wahai Mus'ab, dina, Mus'ab bin Umair, jangan tunjukkan perilaku keberagamaan, karena khawatir engkau jadi sasaran. Karena selama ini kalau yang lain biasa tidak jadi bahan perbincangan, kalau Mus'ab bin Umair jadi bahan perbincangan orang. Kalau punya anak kecil, nah kamu jadi apa? Aku mau jadi seperti Mus'ab bin Umair. Kalau orang kasih contoh, nah coba pakaian rapi, contoh tuh Mus'ab bin Umair. Nah coba kamu belajar, contoh tuh Mus'ab bin, selalu dijadikan begitu Pak. Kira-kira dijadikan buah bibir oleh orang-orang. Maka Mus'ab bin Umair sudah diwanti-wanti, jangan tunjukkan perilaku keagamaan, khawatir nanti engkau akan diburu oleh orang lain sebagaimana kami diburu, dan pasti kepada engkau berlipat ganda itu siksaannya. Nah, maka kemudian Mus'ab bin Umair sembunyi-sembunyi sholat hanya di rumah Al-Aqam bin Abil Aqam. Wa mimma kana dhahiran fi Makkah, maka ketika Islam ini sudah mulai bukan hanya simpang siur dari telinga-telinga, penduduk Mekah sudah berkesimpulan Muhammad sudah membawa agama baru, saatnya kita buru, kita siksa dan lain sebagainya. Maka pada suatu ketika ada penduduk Mekah yang bernama Utsman bin Talha itu melihat Mus'ab bin Umair sholat dengan tata cara sholat seperti pengikutnya Rasulullah SAW. Dilihat sholat langsung disampaikan kepada ibu dan bapak serta keluarga. Maka Mus'ab bin Umair ini sudah mulai masuk ke fase yang menegangkan di dalam, mengerikan, bukan hanya menegangkan, mengerikan di kehidupan Mus'ab bin Umair. Disampaikan kepada ibunya, maka ibunya itu ini disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, waqad kharajat ummuhu hina 'alimat bi islamihi nashiratan syahraha. Ibunya ketika dibilang anakmu ikut Muhammad, padahal sebelum itu ibunya lagi bilang mereka ikut Muhammad karena tidak diberikan kasih sayang. Kata ibunya, kenapa orang-orang itu bisa ikut Muhammad? Karena mereka tidak dapatkan kasih sayang dari keluarganya. Ada yang miskin, ada yang tidak rukun dengan keluarganya, ikut Muhammad. Datang siapa tadi, Utsman bin Talha menyampaikan, tante amat sholat, anakmu kelihatan sholat ikut Muhammad. Langsung ibunya terguncang, padahal lagi menyampaikan ke orang-orang, anak kalian disayangi, biar tidak ikut Muhammad. Anak saya itu tidak ada ikut Muhammad karena saya pernah. Langsung dibilang anakmu ikut sholat bersama Muhammad. Ibunya Bapak Ibu sekalian keluar rumah langsung penutup kepalanya, himarnya itu, jilbab itu kan sudah ada ya, penutup kepala itu sudah jadi kehormatan orang Arab sebelum Islam. Baru nanti turun ayat bahwa itu wajib, itu berarti Islam yang diwajibkan oleh agama. Langsung dilepas penutup kepalanya, rambutnya dikurai. Itu menunjukkan bahwa sudah luar biasa kira-kira. Guncangan batin kira-kira ibunya, keluar rumah waqala dan berkata la al-panggil itu Mus'ab. Orang-orang dikumpulkan, sampaikan kepada Mus'ab, cari dan sampaikan. Ibunya mengatakan begini, la al-bisu khimaron, aku tidak akan pakai penutup kepala lagi. Wala astadil, aku tidak akan berteduh. Wala udahim, wala aku aman,
aku tidak akan istirahat, aku tidak akan makan, wala asbahu syaraban, aku tidak akan minum hatta tada'ama anta alaih. Mus'ab ketika sudah datang, ibunya ulangi lagi, aku tidak akan pakai penutup kepala, aku tidak akan merapikan rambutku, aku tidak makan, tidak minum, tidak istirahat, hanya berjemur di terik matahari. Nah, itu kata ibunya, sampai engkau mau meninggalkan agamamu, kembali kepada agama kami. Langsung keluarganya, ini kan bangsawan Pak, orang dihormati. Anak-anaknya Khannas bin Malik ini, ya tadi ya, saudara-saudara Mus'ab bin Umair dan suaminya menghampiri, ya didamaikan kira-kira. Faqala Abu Uzair bin Umair, Abu Uzair kakak tertuanya, bukan Abu Aziz ya, Abu Uzair namanya, mengatakan, ibu, ya apa namanya, kata anaknya ini, ya ummah da'ini wa iya fa innahu lamun afif walau asabahu ba'duju la tarkamahu alaih. Bu, tidak usah begitu, biar Mus'ab ini kami ambil, kami kurung. Ini anak manja, dari kecil sudah diberikan semua kehidupan. Kalau dia nanti kegigit nyamuk saja, dia sudah tinggalkan agama. Namanya juga anak manja, itu kata kakaknya. Sehingga diambil Pak Mus'ab bin Umair, dikurung, wahabasahu ibasan syadidah, dikurung dan dikasih makan, disiksa. Sampai-sampai Pak Mus'ab bin Umair, sebagaimana oleh Ibnu Asyir disebutkan, dikurung dan dikasih makan, dipukul-pukul itu Pak, sampai kulitnya itu mengering, pecah-pecah kulitnya, tidak bisa berjalan. Maka Rasulullah SAW, dan itu dilemparnya keluarga sendiri. Dari anak yang luar biasa dimanja, akhirnya disiksa sampai mau lumpuh Pak. Maka sahabat Ali pernah datang dan diberikan tongkat, dipegang baru dia bisa berjalan. Ini luar biasa siksaan dari orang tuanya. Dan sehingga dia akhirnya diambil oleh sahabat-sahabat Islam, diambil karena ini kalau meninggal ketika mendapat hukuman sudah diberikan oleh ibunya, tapi ibunya komitmen. Mus'ab bin Umair dikeluarkan dari rumahnya, ibunya tambah jengkel, tambah marah. Bahkan ibunya ketika Mus'ab bin sudah mulai bisa berjalan, tapi dengan kondisi yang sudah tidak bisa dibayangkan, berubah 180 derajat berubahnya. Anak yang tadi pakaian kalau lewat orang Mekah itu tahu, Mus'ab bin Umair lewat di depan tahu, ih parfum hampir lewat siapa? Pasti Mus'ab bin Umair. Ketika sudah masuk Islam, pakaiannya tidak ada, hanya pakaian yang tidak lepas dari tambalan. Semua pakaian Mus'ab bin Umair, bahkan disampaikan ya tambalan-tambalan itu, pakaian-pakaian yang tidak dipakai orang itu yang melekat di pakaian Mus'ab bin Umair, dan itu hanya selai Pak, tidak bisa menutup seluruh badannya, hanya ditutup dari atas sampai lututnya saja, tidak ada yang lain di pakaian Mus'ab bin Umair. Kulitnya pecah-pecah, rambutnya sudah tidak kelihatan. Asabahu min syiddati ma ghayyara lahu wa adhaba lahu. Saking parahnya penyiksaan kepada Mus'ab bin Umair, sampai di dalam Sunan At-Tirmidzi sampai kulitnya berubah, kemudian hilang dagingnya, wa nakahat jismuhu, pecah-pecah kulitnya Pak, sampai pecah-pecah kulitnya. Hatta kana Rasulullah SAW yanzuru ilaihi wa alaihi furwatun qad rafa'a. Ketika Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair datang, lihat Rasulullah, lihat Mus'ab bin Umair yang sebelumnya dilihat pakaiannya berkibas-kibas itu Pak, dilihat hanya separuh badannya dililit oleh furwah, pakaian paling jelek di saat itu, yang kalau diangkat ke atas bawahnya tidak ada, diangkat diturun ke bawah atas tidak ada. Maka Rasulullah SAW fayabki, Rasulullah menangis Pak. Belum berbicara ketika Mus'ab bin, selalu ketika Mus'ab bin Umair datang ke majelisnya, Rasul pasti mengusap air mata, saking pedihnya berita itu. Lamma kana ya'rifu min mi'ati. Kenapa? Karena Nabi tahu anak ini anak yang paling banyak kesenangannya, dan beliau ketika masuk Islam langsung berganti 180 derajat. Maka Rasulullah SAW tidak sanggup dengan penderitaan Mus'ab bin Umair. Beliau selalu mengusap matanya kalau Mus'ab bin Umair datang, dan selalu memuji. Kata Rasulullah SAW,
kalau ada di antara kalian yang memiliki penderitaan, menjual dunia dengan agamanya, simpan, karena itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair, Bapak Ibu sekalian, itu berlangsung bertahun-tahun. Penderitaan seperti itu berlangsung bertahun. Nabi pernah menyampaikan ke Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair, engkau telah menjual dunia, tetapi engkau luar biasa tempatmu di akhirat sana. Orangnya masih hidup, Pak, dibilang oleh Rasulullah SAW, di surga tempatmu luar biasa. Ini salah satunya sahabat yang lain tahu orangnya masih makan di dunia, tapi tahu kalau dia pasti masuk surga. Terbukti karena salah satunya beliau ini salah satu ashabul badar, pengikut perang Badar, semuanya pasti masuk surga. Beliau ini ashabul badar, salah satu dari ashabul badar yang 300 itu. Maka ini berlanjut bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau ada kesempatan mengamankan sahabat, pasti yang Rasulullah pilih Mus'ab bin Umair. Ketika ada kesempatan hijrah pertama ke Habasyah, salah satu dari rombongan yang berapa, 17 atau 25 itu, salah satunya Mus'ab bin Umair. Selain orangnya cerdas, Rasulullah tidak tega dengan penyiksaan dan penderitaan. Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, bahkan ibunya Mus'ab bin Umair meninggalnya tidak biasa. Padahal Mus'ab bin Umair ini sayangnya luar biasa kepada ibunya. Dan itu kata Mus'ab bin Umair kepada Nabi, dunia ini tidak ada apa-apanya wahai Rasul. Yang memang membuat hatiku sakit, jiwaku terguncang ketika ibuku sendiri memusuhi. Ketika ibunya yang beliau sangat hormati, sangat sayangi, itu memberi pilihan terakhir. Ibunya Mus'ab bin Umair itu naik ke atas Ka'bah dan berkata, dengan perkataan tadi Mus'ab bin Umair, kalau ini terakhir, kalau kamu tidak kembali ke agama ini, maka kamu akan melihat saya meninggal di tempat ini karena kepanasan, karena kelaparan. Bahkan ibunya Mus'ab bin Umair memang tidak betul, dan orang takut kepada ibunya Mus'ab bin Umair, segan, karena orang hebat itu, perempuan yang hebat. Ibunya Mus'ab bin Umair diam, Pak, kepanasan, mau pingsan, anak-anaknya dipayungi pakai pelepah kurma oleh anak lainnya biar tidak meninggal, diberikan minum, dipaksa masukin minum, tidak mau, hanya mau Mus'ab bin Umair. Datang Mus'ab bin Umair ketika, aku tidak mau kalau kamu belum masuk Islam. Apa yang terjadi, Pak? Mus'ab bin Umair harus memilih ibunya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terpaksa Mus'ab bin Umair meninggalkan ibunya. Beliau juga berjemur, ingin merasakan panasnya, tapi komitmen kepada ibunya. Semua yang ibu minta akan melaksanakan. Tetapi jangan sampai ibu meminta saya meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncak dari bukti iman itu. Nah, maka Mus'ab bin Umair akhirnya diamankan oleh Nabi untuk hijrah pertama ke Habasyah. Nanti ketika Rasulullah SAW sudah mulai banyak orang yang haji, orang yang masuk Islam, puncaknya ketika rombongan dari Bani Aus dan Khazraj itu dari Yasrib, dulu Yasrib sebelum jadi kota Madinah kan namanya Yasrib, datang ke situ. Maka salah satu pemuka dari dari Yasrib ini masuk Islam, ikut di Bai'atul Nisa, masuk Islam, menerima. Maka Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW. Falam ansarafa anhum qaum, artinya setelah orang-orang yang haji itu ada yang masuk Islam, maka Rasulullah SAW ba'asa ma'ah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus, Mus'ab, kamu pergi ke Yasrib. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka yu'umul Quran wa yu'allimul Islam wa yufaqihu fiddin. Maka Mus'ab bin Umair pergi ke Yasrib dulu, Pak. Jadi kenapa hijrah ke Madinah itu ketika Rasulullah datang, orang-orang sudah berdiri di pintu kota dan lalu menyambut tola'al badru alaik, datang Rasulullah, orang menangis terharu semua karena dakwah sudah ada. Orang-orang di Madinah hampir-hampir, ya kalau tidak semuanya, 50% lebih sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang mendakwahi? Mus'ab bin Umair. Dan cara mengislamkan Mus'ab bin Umair itu, Pak, luar biasa.
Jadi kalau ditanya siapa yang pertama hijrah ke Madinah, ya pasti Mus'ab bin Umair. Fahuwa awwal man hajara ila Madinah. Mus'ab bin Umair orang yang pertama kali mengislamkan Yathrib, sehingga ketika Nabi datang disebut dengan kota Al-Madinah. Mus'ab bin Umair itu Pak, dakwahnya itu cerdas dan dakwahnya itu santun. Beliau itu tidak pernah maksa, orang namanya juga anak muda masih sendiri, tidak punya pengikut. Dia datangi kepala sukunya, salah satu kepala suku yang paling berpengaruh didatangi, Pak, ada beberapa orang di Yathrib ini sudah beriman. Kalau saya berdakwah, kamu boleh. Kamu maksudnya gimana? Saya ingin menyampaikan Islam. Kita duduk berdua dengan hati yang lapang. Saya sampaikan Islam dari A sampai Z. Kalau kamu terima, silahkan. Kalau tidak kamu terima, aku akan tinggalkan dan kita harus ada permusuhan. Maka dari ya, kalau begitu datang aja ke rumah. Datang, diskusi dibaca Al-Quran. Ini memang betul agama Allah. Sudah. Pemuka Khazraj ini kemudian mengatakan, saya beriman kepada Nabi. Kemudian dikumpulkan kabilahnya dan dia naik ke atas bukit berkata, kalian tahu tidak siapa saya? Apa kata Abu Aziz? Abu Aziz juga namanya. Kamu ini orang yang paling hebat di antara kami, panutan kami. Kalau saya berperang, kalian ikut, ya. Kalau saya melakukan ini, kalian ikut, ya, pasti kalian ikut. Maka kemudian kalian pulang dari sekarang. Kalau ada yang tidak beriman kepada Allah dan Muhammad, jangan pernah bertemu dengan saya. Oh itu Pak. Kalian pulang pikirkan, ini ada Mus'ab bin Umair, tanya tentang Islam. Kalau kalian tidak beriman, jangan teguran sama saya. Sebelum matahari tergelam, orang-orang itu sudah datang semuanya berbayar dengan Mus'ab bin Umair. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul. Sehingga gampang. Di Madinah itu gampang. Salah satu kontributornya adalah Mus'ab bin Umair. Nah, jadi sudah mulai kembali jadi orang hebat Mus'ab bin Umair. Maka beliau itu selalu ikut peperangan, Pak. Tidak ada peperangan, kata Ibnu Katsir, tidak ada peperangan Nabi yang tidak ada Mus'ab bin Umair. Kenapa bisa? Karena Mus'ab bin Umair itu memegang tukang pegangnya bendera. Benderanya Nabi itu yang pegang Mus'ab bin Umair, sehingga tidak ada perang yang tidak diikuti oleh Mus'ab bin Umair. Maka beliau Mus'ab bin Umair berperang sampai pada puncaknya. Mus'ab bin Umair itu ikut di perang Uhud, perang yang heroik yang kita tahu Rasulullah SAW sempat kalah di situ. Mus'ab bin Umair megang bendera, kemudian pasukan yang terbesar itu sudah mulai kalah. Tapi perang saat itu kalau bendera masih berdiri berarti belum kalah. Kalau bendera jatuh ya sudah kalah sudah. Nah, ketika Mus'ab bin Umair berperang sampai pegang ini, Pak, ada seorang kafir yang datang memotong tangan kanannya Mus'ab bin Umair. Maka ketika lepas jatuh bendera diambil pakai tangan kirinya oleh Mus'ab bin Umair sampai beliau mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad hanyalah seorang nabi, sebelumnya sudah datang berbagai nabi. Sambil dipegang itu pakai tangan kirinya, ditebas tadi tangan kirinya, beliau ambil pakai badannya dengan dengan mulutnya, maka ditebas lagi, baru wafat Mus'ab bin Umair. Nah, ketika perang itu sudah selesai dan perang itu panjang misalnya, awalnya pasukan Nabi Muhammad itu menang, tapi karena ada pasukan yang tidak taat, maka ya terjadi saat itu panglima perang yang sangat hebat namanya Khalid bin Walid itu ketika lihat pasukan Muhammad yang sebelumnya ini strategi benar di perang itu, sebagian pasukan tukang panah di atas, ya infanterinya di bawah. Ketika menyerang tinggal dipanah aja. Ketika sudah kalah kabur musuh ini, kemudian yang di atas itu pada Nabi sampaikan, jangan pernah turun sebelum aku panggil. Nah, karena merasa di bawah sudah menang, musuh bergelimpangan, mau ambil harta rampasan, turun tukang panahnya, sehingga tidak ada pengalaman di atas. Mutar Khalid bin Walid di Jabal Uhud itu, kalau ada yang pernah ke Jabal Uhud pasti diceritakan oleh tawifnya. Mutarnya Khalid itu jauh ternyata, Pak. Mutar berapa gunung itu, mutar
baru tiba-tiba pasukan berkuda di bawah itu umat Islam dengan pemanah yang sudah ngambil latar pasar turun pakai kuda dari atas bukit, turun karang kabut sehingga Rasulullah SAW juga sempat terpojok dan lain sebagainya. Banyak sahabat yang wafat. Nah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pertolongan setelah disampaikan oleh pembunuh bendera ini, disangka yang pegang bendera itu Nabi Muhammad. Maka pembunuh bendera itu berkata, "Qutila Muhammad, Qutila Muhammad." Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Sahabat sudah mulai doa. Nah, kemudian Abu Bakar juga membaca ayat yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair. "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu hanya seorang nabi, sebelumnya juga banyak datangnya nabi. Kalau Muhammad mati, kita sudah beriman. Maka mulai solid lagi dan selesai perang itu. Falamma intahat al-ma'rikah, ketika peperangan sudah usai, ini fase akhir beliau wafat, sudah wafat, nazal Rasulullah SAW ila arbiha. Ketika orang wafat, Nabi mengumpulkan, mencari sahabat-sahabat yang wafat-wafatnya. Kemudian Nabi berhenti, wa akhadha yatafaqqahu ashabahu hatta waqafa ala Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah SAW berhenti di sisi mayatnya Mus'ab bin Umair yang sudah hilang tangannya, hilang dua tangannya, sudah lukanya luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di situ berdoa sambil menangis. Kata Rasulullah SAW sambil membaca ayat ini, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Ada orang-orang yang sudah mendapati janji Allah yang dijanjikan kepada mereka. Faminhum man qada nahba, ada di antara mereka yang sudah menunaikan tugasnya. Wa minhum man yantazir, dan ada sebagian yang masih menunggu tugasnya tuntas. Maksudnya Nabi Mus'ab bin Umair sudah selesai dengan tugasnya, saya masih punya tugas yang belum selesai. Wa ma badalu tabdila, dan tidak ada yang mengganti. Yang Mus'ab bin Umair ini Pak, sahabat yang tidak terganti di masa Rasulullah SAW. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang tadi saya sebutkan di awal. Kata Nabi, asyhad, saya bersaksi, annaha ulai, sesungguhnya mereka syuhada indallah, mereka ini orang yang mati syahid di sisi Allah yaumul qiyamah. Fa'atuhum, kita semua diperintahkan oleh Nabi, datangi mereka, wazaluhum, ziarahi mereka, walladzi nafsi biyadi, demi Allah kata Nabi, la yusallimu alaihim ahadun, tidak ada satu orang pun yang mengucapkan salam kepada syuhada Uhud, maksudnya salah satu Mus'ab bin Umair, illa wala yusallimu illa yaumil qiyamah illa rabbu amin. Tidak ada seorang pun di antara orang yang berziarah mengucapkan salam kecuali pasti para syuhada itu membalas salamnya. Kalau kita datang ke sana, assalamualaikum ya syuhada, salam dan kesejahteraan bagi kalian wahai syuhada. Kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat, bagaimana dengan Mus'ab bin Umair? Apa ada nggak pakaiannya selain pakaian? Karena tadi kan pakaian bin Umair, pakaian Mus'ab bin Umair hanya pakaian separuh badan. Wa kadzalika qala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, tidak ada pakaian lain, tidak ada. Nah, sehingga pakaian Mus'ab bin Umair ini Pak, sahabat ketika melihat Nabi nangis, sahabat juga nangis. Ya Rasulullah, pakaian Mus'ab bin Umair tidak bisa menutup seluruh jasadnya. Nah, ada kata sahabat, ini bagaimana ini menutup jasad Mus'ab bin Umair? Ketika ditarik ke atas, bagian bawahnya tidak tertutup, bagian bawahnya tidak tertutup pakaiannya. Kemudian Rasulullah SAW tutup bagian atasnya, kemudian ambilkan rumput, tutup rumput di bawahnya. Itu yang membuat Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya Pak, karena sahabat yang beliau kagumi wafat menjadi syuhada, untuk menguburkan kain kafan tidak cukup. Bagian atasnya itu kain kafan, bagian bawahnya itu ditutup dengan rerumputan. Nah, baru Rasulullah SAW makamkan, dan Rasulullah SAW bersabda di samping jasad Mus'ab bin Umair, laqad ra'aitu bi Makkah wa ma biha ahadun arqum
di Mekah, selama aku hidup di Mekah, tidak ada orang yang lebih bagus perawakannya darimu, tidak ada yang lebih bagus pakaiannya darimu. Summa anta syi'ta wasafin birda, kemudian engkau wafat demi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan hanya kain burda, separuh kain burda. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan luar biasa kemudian ditukar wafatnya hanya ditutup separuh kain kafan. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih bahagia setelah ini daripada engkau. Maka para sahabat setelah itu selalu, bukan hanya Nabi, para sahabat, bahkan Abdurrahman bin Auf, kalau Ibnu Asyir diceritakan, beberapa hari berikutnya Abdurrahman bin Auf bawa makanan untuk dibagikan kepada sahabat. Ketika mau makan, ada sahabat yang bilang, ini makanannya Mus'ab bin Umair, suka betul Mus'ab bin Umair makan. Maka Abdurrahman bin Auf taruh pakaiannya dan menangis, Pak, terseduh-seduh. Kata Abdurrahman bin Auf, seandainya aku yang jadi Mus'ab bin Umair. Sahabat Ali juga begitu, tidak jadi makan. Semua sahabat tidak jadi makan. Ini makanan terbaik Mus'ab bin Umair, makanan kesukaan Mus'ab bin Umair. Semuanya menangis. Seandainya aku yang bisa jadi Mus'ab bin Umair. Itu orang yang mempertahankan akidahnya, menjual seluruh kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah rahimani rahimakumullah, semoga kita semua bisa meneladani ini Mus'ab bin Umair. Semoga kita semua paling tidak bisa mengambil pelajaran. Kalau kita dihadapkan dengan suatu tantangan, misalnya pekerjaan kita mengharuskan kita mengkhianati orang lain, mengkhianati janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang baik, maka ada orang yang memang sudah melakukan itu, dan itu ditangisi oleh sahabat. Bukan ditangisi kenapa? Karena kenapa bukan aku yang menjadi Mus'ab bin Umair, orang yang membuktikan janjinya bahwa tadi di awal ayat, kita boleh punya harta, tapi jangan sampai proses mencari harta itu mengkhianati janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus membahagiakan orang tua, tapi jangan sampai membahagiakan orang tua mengkhianati janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita untuk membahagiakan anak istri, kita mengkhianati janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai sekarang Mus'ab bin Umair menjadikan kita ketika pergi ke tanah suci pasti ingin pergi ke Uhud dan mengucapkan salam. Rasulullah SAW memberikan syariat mengucapkan salam itu salah satunya karena beliau SAW melihat perjuangan sahabat Mus'ab bin Umair. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga sekali lagi kita semua bisa mempertahankan keimanan, mempertahankan keyakinan kita, dan mempertahankan agama ini. Apapun yang harus kita jual, apapun yang harus kita korbankan, dan itu sudah dipegang oleh sahabat yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair. Kadang-Allah wa iyyakum ajma'in. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada yang ditambahkan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, nanti kita akan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ditambahkan. Oh, ada. Yang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahli al-'ilmi dhahiratan wa batinan wa tahsuna biha min ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna as-salata fil haramain, fi haramika wa harami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma harrim masjidil aqsa min al-yahudil ghasibin. Allahumma harrim Palestin min yahudil mu'tadin. Allahumma harrim al-Ghazzah min yahudil ghasibin. Ya Rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha illa dhanban. Allahumma la
إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Kurang lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.